warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la khala wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi kewajiban kita untuk senantiasa meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Apalagi Allah menyatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur. Kita jangan termasuk di golongan orang yang enggak bisa bersyukur. Ya, kita berupaya menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, walaupun mungkin nanti masuk kategori orang yang sedikit, tapi itulah sedikit tapi istimewa di mata Allah. Ada seorang hamba yang luar biasa dan beliau senantiasa memantulkan inspirasi bagi kehidupan. Siapa beliau itu? Adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang dalam Al-Qur'an Allah menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian semua pada pribadi Muhammad ada uswah hasanah, contoh baik, contoh terbaik. Banyak inspirasi dari pribadi beliau. Satu ketika ada orang buta, tua, Yahudi yang berteriak-teriak mengatakan, jangan dekat-dekat dengan Muhammad, jangan kau ikuti dia itu orang gila, dia itu akan merusak agama kita, kata orang tua yang buta itu. Orang yang dibicarakan, yang dihardik, yang dicaci, yang dihina itu kebetulan ada di sebelahnya. Sedang asik mengunyah roti kering, kemudian setelah itu disuapkan ke mulut orang yang sedang mencaci-caci dirinya itu. Nabi senyum-senyum saja. Satu ketika kemudian agak lama berselang, orang yang dicaci itu tidak datang lagi. Tetapi ada satu sosok pribadi yang ingin meniru apa yang dilakukan oleh orang yang dicaci itu. Siapa dia? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar duduk di sebelahnya sambil mengunyah roti kering dan hendak dimamahkan itu, si Yahudi tua yang buta itu kemudian setengahnya agak protes. Setelah mendengar kalimat jangan dekat-dekat dengan Muhammad, jangan kau ikuti dia itu orang gila dan akan merusak agama kita, Abu Bakar berdesir darahnya, emosinya bangkit. Kemudian memberikan makanan kepada orang itu sudah tidak lagi fokus, dia jengkel kepada orang Yahudi itu. Sehingga memamahinya, kemudian sedikit tergopoh-gopoh, dikunyah belum halus, sudah diberikan kepada orang Yahudi itu. Si Yahudi kemudian mengatakan, siapa engkau? Bukan orang yang kemarin yang biasa memberikan makan kepada aku itu. Orang yang biasa memberikan makan kepada aku tidak seperti engkau kelihatannya. Kata Abu Bakar, kenapa? Apa bedanya aku dengan orang yang kemarin? Roti yang dimamahkan ke aku kemarin itu lembut, halus baru dimamahkan. Sekarang ini masih kasar sudah dimamahkan kepada aku. Kata Abu Bakar, iya, aku memang bukan orang yang kemarin. Orang yang kemarin memberikan makanan kepada engkau itu orangnya sudah wafat. Dan akulah yang menggantikannya. Siapa engkau? Aku Abu Bakar, temannya orang yang kemarin kau hujat itu. Siapa orang yang aku hujat dan dia tetap tenang saja memberikan makanan kepada aku?
Dia adalah Rasulullah, kata Abu Bakar, dia adalah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kau hujat, tetapi beliau tenang saja, tidak terpengaruh oleh hujatan dan caci makianmu. Kemudian orang Yahudi tua itu bergetar. Jadi orang yang kemarin aku hujat itu Muhammad. Dia memberi makan kepada aku. Dia tidak marah kepada aku. Wahai Abu Bakar, tuntunlah aku. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Aku sekarang mengikuti jejak Muhammad karena beliau adalah orang yang begitu luar biasa, akhlaknya begitu anggun, budi pekertinya begitu luhur. Dia orang yang tidak gampang marah, dan itulah akhlak yang membuat aku semakin yakin bahwa Muhammad memang Rasulullah. Sejak itu kemudian orang Yahudi itu masuk dalam barisan agama Allah Subhanahu wa taala, memeluk Islam dengan penuh kesadaran karena melihat keagungan akhlak Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, di situ letaknya kemudian ketika Aisyah ditanya oleh sahabat-sahabat yang lain seperti apa akhlak Rasulullah itu ya Aisyah? Beliau menyatakan hulukuhul Quran. Akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Dengan kata lain, Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang berjalan, Al-Quran yang hidup, seluruhnya dituntun oleh Al-Quran, seluruhnya bernilai Quran, sehingga orang lain pun terpukau oleh keluhuran akhlak beliau. Banyak orang-orang yang didakwai menentang, tetapi melihat keagungan kemuliaan pribadi Rasul kemudian tertarik dan masuk dalam agama Islam. Itulah bagaimana kita menjaga akhlak dan budi pekerti kita supaya dalam hidupnya kita senantiasa terjaga, terpelihara, semuanya baik, mulai dari pikiran-pikiran kita. Hendaknya kita jaga supaya kita menjadi pribadi yang punya pikiran-pikiran yang baik. Lisan kita jaga karena kita senantiasa berkumur dalam wudhu kita supaya memiliki ucapan-ucapan yang suci dan baik. Perbuatan kita juga begitu karena tangan dan kaki kita senantiasa kita sucikan, hendaknya memiliki perbuatan dan tingkah laku yang baik. Pandangan mata kita karena kita senantiasa berwudu mensucikan mata kita, wajah kita, hendaknya pandangan kita tidak underestimate, tidak meremehkan orang lain, tapi justru memiliki pandangan yang memuliakan kepada sesama. Begitu seterusnya, sekujur tubuh kita hendaknya kita balut dengan akhlak dan budi pekerti yang mulia, sehingga orang akan tertarik kepada kita, bukan karena bermaksud kita ingin dipuji, bukan, tapi dengan cerminan agama, cerminan Al-Quran yang terejawantah dalam perilaku pada diri kita masing-masing, maka orang lain akan semakin yakin bahwa agama telah benar-benar melahirkan pribadi luar biasa di tengah kehidupan ini. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini memang harus kita perkaya dengan ilmu, tetapi ilmu saja tidak cukup, hendaknya harus dibalut dengan akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Dan Rasul Muhammad SAW telah menunjukkan kepada kita, beliau walaupun dihina, walaupun dicerca, walaupun dijatuh-jatuhkan namanya oleh orang, Rasul tetap anggun, akhlaknya senantiasa mencerminkan keagungan. Dihina iya, tapi Rasul tetap tersenyum. Dihina iya, tapi Nabi tetap masih menyuapi orang yang menghinanya. Itulah contoh yang Allah turunkan kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan banyak hal yang kita lihat dari pribadi Rasul, keagungan beliau. Satu ketika Rasul Muhammad SAW tiba-tiba kemudian dia bangkit dari sholatnya. Assalamualaikum. Rasul tidak seperti mana biasanya beliau wiridan berpanjang-panjang, tetapi langsung bangkit, menyibak saf barisan sahabat-sahabat menuju kepada kamar yang ada di rumah beliau. Kemudian segera kembali lagi ke masjid. Sahabat-sahabat penasaran campur rasa takut. Ada apa Rasul? Kok tiba-tiba kemudian keluar menuju rumahnya?
Tetapi kemudian Nabi menyatakan, tenang sahabat-sahabatku semua. Kenapa aku kemudian tiba-tiba keluar menuju tempat rumahku, kamarku itu? Karena aku ingat tadi ketika sholat masih ada satu simpanan berupa emas di kamarku yang mestinya itu aku bagikan kepada orang lain. Aku tidak ingin emas itu mengganggu sholatku, ada kemudian yang membayangi hubunganku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasul. Nabi Muhammad adalah orang yang kaya tahap awalnya ketika masih muda, iya, karena beliau adalah orang yang sukses dalam bisnisnya. Bisnis berkolaborasi dengan Khadijah sebagai jeragannya. Nabi menjadi pedagang ulung yang senantiasa berhasil. Tetapi menjelang usianya sepuh, seluruh harta kekayaannya digunakan untuk jalan dakwah, sehingga Rasul kemudian materinya pelan tapi pasti berkurang. Ketika wafat hanya meninggali namanya gerabah tempat berwudunya dan kulit untuk pakaian beliau. Inilah kondisi Rasul. Padahal ketika akad nikah dengan Khadijah, Rasul Muhammad SAW memberikan mahar. Maharnya tidak main-main. Beliau memberikan mahar 1 kilo 2 on emas kepada Khadijah. Dan kepada istri yang lain Rasul memberikan mahar berupa 1000 ekor unta. Dan kepada Halimatus Sa'diyah, orang yang dulu ketika Rasul masih balita yang momong, dibawa ke daerah pegunungan, dititipkan di situ, dan beliau datang kepada Rasulullah ketika Rasulullah sudah menjadi orang yang sukses secara ekonomi. Halimatus Sa'diyah menyatakan, ya Rasulullah, aku sekarang jatuh ekonomi saya. Oh, enggak apa-apa, kata Rasul. Nanti pulang dari sini bawa itu 40 ekor kambing atau domba, silakan bawa. Itulah kondisi ekonomi Rasul. Beliau sangat kaya, ekonominya sukses, dan begitu sepuh di ujung-ujung hidupnya Rasul kemudian menghabiskan materinya, hartanya untuk mencari ridha Allah. Dan dia senantiasa gelisah kalau di rumahnya masih ada materi, ada barang yang harusnya diberikan kepada orang lain tetapi tidak sempat membagikannya. Rasul gelisah. Aku malu kepada Allah, kata Rasul. Nanti kalau saya menghadap kepada Allah masih ditanya, kenapa di rumahmu masih ada materi yang belum kau berikan kepada orang lain. Ini Rasulullah. Mungkin kita beda, tetapi marilah kita jangan senantiasa memburu materi, kemudian kita tidak sempat beribadah kepada Allah. Bekerja keras perintah agama, mendapatkan keuntungan, penghasilan, itu iya, tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Tetapi ketika hak Allah datang menjemput kepada kita, kumandang adzan diperdengarkan kepada telinga kita, tinggalkan seluruh kesibukannya itu, supaya Allah senantiasa mendengar doa kita, menerima ibadah kita. Bukankah Ibrahim bin Adham pernah ditanya oleh orang-orang di kampungnya, Tuhan, kenapa Allah berfirman tetapi tidak diwujudkan? Apa itu? Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan permintaanmu. Tetapi kata mereka itu, aku sudah berdoa kepada Allah, tetapi tidak Allah kabulkan doa kami ini. Apa yang salah? Ibrahim bin Adham menjawab, mungkin hatimu sudah mati. Dan tanda-tanda hatimu sudah mati itu antara lain, kamu iman kepada Allah tetapi hak-hak Allah tidak kau penuhi. Antara lain seperti itu, kita mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita, tetapi kita ketika dipanggil untuk menunaikan sholat, hati kita masih berat. Dalam sholat pun kita tidak ketemu dengan Allah karena hatinya tidak fokus, dan seterusnya dan seterusnya. Semua itu harus kita rapikan lagi, harus kita tata lagi, sehingga hati kita benar-benar fokus, khusyuk, ketemu dengan Allah dalam sholat, dan insya Allah seluruh perilaku kita akan dituntun oleh Allah menuju perilaku yang mulia. Itulah antara lain inspirasi dari Rasul Muhammad SAW dengan akhlak yang mulia akan menjadi pribadi yang disenangi oleh Allah, dicintai oleh Allah, dan dicintai oleh sesama manusia. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.